Hai teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan hubungan metabolisme sekunder dengan hormon itu bagaimana prosesnya. Simak video berikut. Metabolisme sekunder ini merujuk pada serangkaian proses biokimia dalam tanaman yang menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang tidak terlibat secara langsung dalam pertumbuhan atau perkembangan primer. Senyawa-senyawa ini seringkali memiliki peran penting dalam pertahanan tanaman terhadap serangan patogen, interaksi tanaman dengan organisme lain, dan adaptasi terhadap lingkungan. Proses metabolisme sekunder biasanya terjadi di beberapa langkah melibatkan berbagai jalur biosintesis. Beberapa kelas utamanya senyawa yang dihasilkan melalui metabolisme sekunder itu termasuk alkaloid. Alkaloid ini adalah senyawa-senyawa nitrogen heteroskolik yang umumnya memiliki aktivitas biologis yang kuat. Contohnya itu termasuk kafein, nikotin, morfin, dan stroisin. Alkaloid dapat berperan sebagai pertahanan tanaman terhadap herbivora atau sebagai sumber daya medis yang penting. Terus yang kedua itu adalah flavonoid. Flavonoid adalah senyawa polifenol yang berperan dalam pigmen bunga dan buah serta memberikan warna pada tanaman. Mereka ini juga memiliki sifat antioksidan dan dapat berperan dalam perlindungan tanaman terhadap stres oksidatif dan penyakit. Terus yang ketiga itu ada tanin. Tanin adalah senyawa fenolik yang tersebar luas di dalam tanaman. Mereka seringkali ditemukan di dalam kulit kayu, daun, dan biji, serta berperan dalam perlindungan terhadap serangan herbivora dan infeksi jamur. Terus yang keempat itu ada terpenoid. Terpenoid adalah kelompok senyawa yang memiliki dasar struktur isosteroid dan beragam fungsi biologis. Mereka dapat berperan dalam memberikan aroma pada tanaman, perlindungan terhadap serangga herbivora, ataupun sebagai komponen utama dalam minyak esensial. Metabolisme sekunder ini dipengaruhi oleh faktor-faktor genetik dan lingkungan, dengan seperti cahaya, nutrisi, dan serangan patogen dapat mempengaruhi produksi senyawa-senyawa metabolit sekunder dalam tanaman. Pemahaman tentang metabolisme sekunder dapat memiliki implikasi penting dalam bidang pertanian, farmakologi, dan industri. Metabolisme sekunder dalam tanaman dapat dipengaruhi oleh berbagai hormon tumbuhan yang bertindak sebagai pengatur dalam proses biosintesis. Senyawa-senyawa metabolit sekunder. Beberapa hormon tumbuhan yang memiliki kaitan dengan metabolisme sekunder antara lain, yang pertama itu asam abistat atau dalam kurung ABA. ABA berperan dalam respon terhadap stres lingkungan seperti kekeringan dan salinitas. Hormon ini juga dapat mempengaruhi produksi senyawa-senyawa metabolit sekunder, terutama yang berperan dalam adaptasi tanaman terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Terus yang berikutnya itu ada asam salisilat. Hormon ini berperan dalam respon pertahanan tanaman terhadap patogen. Produksi senyawa metabolit sekunder seperti tanin dan flavonoid dapat dipengaruhi oleh asam salisilat dalam upaya tanaman untuk melawan serangan patogen. Terus yang ketiga ada asam jasmonat atau GA, adalah hormon yang terlibat dalam respon pertahanan tanaman terhadap serangan herbivora dan patogen. Ini dapat merangsang produksi senyawa-senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, terpenoid, dan tanin sebagai mekanisme pertahanan terhadap herbivora. Terus yang keempat itu etilen, adalah hormon yang mengaruhi berbagai proses fisiologis dalam tanaman, termasuk respon terhadap cedera dan stres. Produksi senyawa metabolit sekunder seperti fenilpropanoid dan flavonoid dapat dipengaruhi oleh etilen sebagai bagian dari respon pertahanan tanaman terhadap cedera atau infeksi. Interaksi antara hormon-hormon
ini dan proses metabolisme sekunder ini membantu tanaman beradaptasi terhadap lingkungan dan mengatur respon terhadap stres, serangan patogen atau herbivora. Jadi pengalaman tentang hubungan ini penting dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan ketahanan keamanan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan. Jadi metabolisme sekunder ini terjadi dalam hormon-hormon seperti estrogen, testosteron, insulin, dan hormon tiroid yang berperan penting dalam pengaturan fungsi tubuh. Metabolisme sekunder terjadi di dalam hormon-hormon seperti estrogen, testosteron, insulin, dan hormon tiroid yang berperan penting dalam pengaturan fungsi tubuh yang lebih kompleks seperti pertumbuhan, metabolisme energi, dan reproduksi. Adapun yang dapat saya simpulkan dari metabolisme sekunder ini dengan kaitannya pada hormon adalah bahwa hormon dapat memengaruhi produksi dan aktivitas senyawa-senyawa metabolis sekunder dalam organisme. Misalnya hormon pertumbuhan dapat merangsang produksi fitokimia tertentu dalam tumbuhan. Begitu pula hormon steroid dapat mengatur sintetis dan pemecahan metabolit sekunder dalam tubuh hewan. Jadi interaksi antara hormon dan metabolisme sekunder dapat berpengaruh pada berbagai proses fisiologis dan respon biologis. Sekian video penjelasan tentang metabolisme sekunder dengan kaitannya dengan hormon. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini. Thank you for watching.